أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول الله تعالى مسوحكم من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تولى الله الشفاعة محياكم من الله رحمة للعالمين تحقاتكم من الله الشفاعة أن تحداكم من الله قد أحياكم الكرامة واحدا سوف ما هي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شفاعة هداك من الله تجأنا فكم تدنف. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan syafaat barokah kepada semua umatnya untuk terlindung dari kobaran api neraka. Baqiyakum min Allah Ta'ala ahyakut syukur inna Allah tabaqi min Allah tasyahwa. Dan dari itu juga semuanya hambanya tidak luput dari untuk kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah berikan kepada kita semua. Mahdak fi fikrat ma yahwal islam ma hu mujahid. Mengapa di dalam Islam itu diajarkan untuk tidak kita untuk senantiasa berkata jujur. Fahba yakun Allah taala katahkaf mahju mazihatil illa Allah tasyakun min syahrif. Bahwasanya ada suatu golongan yang memang dihadapkan oleh seseorang yang mampu untuk menjadikan seorang pemimpin, orang yang munafik. Apa artinya dari munafik? Orang-orang yang tidak pernah, artinya dalam satu hal yang mereka anggap itu ingin selalu menjatuhkan orang lain, ingin selalu mengharapkan kehancuran orang lain, yang seakan-akan di depan kita itu baik, namun di belakang kita itu menjadi salah satu musuh bagi kita semua. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua, la tajukul minallah tadashirhu ma khailullah ta'ala. Hadis riwayat Abu Bukhari. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang yang mempunyai rasa kemunafikan? Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kita semua, kita untuk harus berhati-hati dengan orang-orang yang mempunyai sikap dua. Fahyakul minallah ta'ala muduf. Ketika kau meskipun banyak ilmunya, engkau banyak hartanya, engkau banyak juga semua pengalaman yang kau cari di kehidupan ini, namun ketika engkau menggunakan ilmu tersebut dengan rasa kemunafikan, ingin rasa menjadi seorang guru, ingin menjadi orang-orang yang dimuliakan, tetapi mereka ingin terbit bersinar, seakan-akan itu ingin menjatuhkan orang lain. Kalau kita ingin menjadi menjadi orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan kita untuk menjatuhkan orang lain. Bahkan orang-orang yang diam saja bagi orang-orang munafik itu adalah salah satu langkah untuk mereka itu menjatuhkan daripada apa yang mereka inginkan. Dan orang-orang yang menjadikan salah satu kemunafikan, bagaimana kita untuk menghadapi orang tersebut? Kalau kita menemukan orang yang mungkin punya rasa kemunafikan, di depan mereka baik, mereka sangat menyayangi kita, mereka sangat mengasihi kita, mereka sangat mendukung kita, bahkan mensupport kita. Tapi ketika engkau Allah bukakan ke pintu kejujuran kepada kita semua, apa yang Allah berikan itu adalah rasa kemaluan. Dan apa yang kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang berasa fine-fine aja, untuk menjadi orang-orang yang menghadapi orang-orang kemunafikan. Kalau kita untuk bertemu dengan orang yang mungkin mengarang cerita ataupun menambah-nambahkan suatu kalimat, suatu pembicaraan, itu yang disebut dengan munafik. Orang yang merasa benar, orang yang selalu ingin dibenarkan, dan orang yang tidak mau pernah disalahkan, itu yang disebut dengan orang munafik. Artinya apa? Meskipun mereka itu salah di dalam Islam, mereka itu salah di hadapan Allah, mereka tidak mau disalahkan, mereka menganggap dia benar, dan mereka tidak pernah mau disalahkan. Dan oleh sebab itu, kalau kita bertemu dengan orang yang tidak jujur, berhati-hatilah para saudara sekalian. Karena di dalam kitab suci Al-Quran mengajarkan kepada kita semua, dalam Quran surat Yusuf, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengintahkan kepada kita semua bahwasanya semua perempuan, laki-laki untuk berhati-hati. Karena apa? Sifat munafik itu tidak memandang orang, tidak memandang kamu laki-laki, kamu tidak memandang kamu perempuan. Dan ayolah para saudara sekalian, kalau kita ingin dihormati orang, kita menghormati orang lain. Kalau orang lain itu sudah berbuat baik bagi kita, dan rasa kemunafikan kita itu jangan sampai kita gunakan dalam berguru. Kalau kita meskipun tinggi guru, tinggi ilmunya yang diberikan gurunya, tetapi ketika kita ingin satu saja niat buruk kepada seorang guru, maka untuk apa kita untuk mencari sebuah ilmu? Ketika satu saja niatmu jelek di mata Allah Subhanahu wa taala, ingin menjatuhkan seorang guru,
ingin terlihat lebih mapan, ingin terlihat lebih baik dari segala-gala hal. Itulah orang yang memang tidak mau dikalahkan. Nah, jadi buat apa kita untuk menghadapi orang-orang tersebut? Untuk apa kita menghadapi orang-orang yang mungkin masih tidak selevel, masih belum seberapa untuk kita. Dan orang-orang seperti itu kita harus bingungkan. Dan kalau kita menghadapi orang-orang yang munafik, orang yang kita sudah anggap kita terpercaya, lalu membohongi kita, memfitnah kita, membicarakan kita, menjelek-jelekan kita, tapi apa? Syukur-syukur Allah Subhanahu wa taala membuka aibnya, membuka tingkah lakunya kepada kita semua. Kalau selama kita sudah jauh berteman dengan orang-orang yang sudah seperti itu, kita akan ketularan dan kita akan terus mengikuti jejak mereka, apa yang mereka lakukan. Nah, ayolah para saudara sekalian, kita untuk memilih orang lain itu yang lebih baik lagi, memilih orang lain itu yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu ta'ala mutadafid sallallahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.